Warok dengan tatapan tajam, penari gemblak yang lincah, dan kepala harimau merak singa barong yang berputar dengan gemerlap bulu meraknya. Diiringi suara gamelan yang bersemangat dan mengeluarkan aura magis. Gemuruh gamelan menggema, tatapan sang warok penuh kewibawaan. Dan yang paling fenomenal, topeng raksasa dengan bulu-bulu merak yang menjulang megah, seolah memiliki jiwa sendiri. Inilah Reog Ponorogo, kesenian yang tak sekadar tontonan, tetapi adalah sebuah epik. Dari manakah asalnya mahakarya ini? Apa rahasia di balik kekuatan magis dan pesonanya yang abadi? Kisahnya ternyata lebih dalam dari yang kita bayangkan. Sebuah narasi yang terbelah antara fakta sejarah, satire politik, dan kepercayaan animisme kuno. Dalam 30 menit ke depan, kita akan menyelami lorong waktu untuk menguak dua versi besar asal-usul reog, memahami makna filosofisnya, dan melihat bagaimana warisan ini tetap hidup di jantung masyarakat Ponorogo. Panggung sejarah, Kerajaan Majapahit dan Demak. Untuk memahami kelahiran reog, kita harus mundur ke abad ke-15. Saat itu, Kerajaan Majapahit sedang menapaki senja kejayaannya. Di pesisir utara Jawa, sebuah kekuatan baru bangkit. Kerajaan Demak yang membawa pengaruh Islam yang semakin kuat. Kita berfokus pada daerah Wengker, yang sekarang adalah Ponorogo. Di wilayah yang dikenal sebagai Wengker, Cikal Bakal Ponorogo, situasinya sangat kompleks. Masyarakatnya masih kuat memegang tradisi dan kepercayaan leluhur pra-Islam, sementara pengaruh dari pusat kekuasaan, baik Majapahit maupun Demak, terus mendesak. Dalam ketegangan inilah, konon, reog lahir. Dan versi cerita yang paling populer membawa kita pada satu nama, Ki Ageng Kutu. Ki Ageng Kutu sebagai seorang petapa sakti, melihat ketidakadilan dari balik pepohonan. Ki Ageng Kutu adalah seorang abdi kerajaan dan juga ahli spiritual, merasakan kekecewaan yang mendalam. Ia melihat bagaimana pengaruh kerajaan Demak yang berkuasa saat itu dianggap merusak tatanan budaya lokal. Dari kekecewaan ini, lahir sebuah protes yang cerdas dan penuh simbol. Animasi grafis yang menunjukkan alegori Ki Ageng Kutu. Gambar raja kerajaan dilambangkan sebagai singa barong, para pejabatnya sebagai bulu merak, dan para warok sebagai kekuatan rakyat. Daripada memberontak secara terbuka yang pasti akan berujung darah, Ki Ageng Kutu menciptakan sebuah senjata budaya, reog. Ia menyusun sebuah pertunjukan yang merupakan sindiran halus namun tajam. Singa barong, mahkota reog dengan kepala harimau, dan hiasan bulu merak setinggi lebih dari 50 kg, adalah sebuah alegori. Kepala harimau disebut makan melambangkan raja yang kuat namun zalim. Sementara ratusan bulu merak yang mencolok yang ditancapkan di atasnya, menyimbolkan pengaruh kuat para pejabat kerajaan dari Demak yang mengitari sang raja. Sang warok, figur sentral di balik kekuatan reog. Warok adalah lelaki tua yang memiliki kesaktian dan kewibawaan tinggi. Mereka adalah tulang punggung perlawanan Ki Ageng Kutu. Kekuatan spiritual dan fisik mereka adalah representasi dari kekuatan rakyat biasa yang disiapkan untuk melawan. Jatilan, yang ditarikan oleh para gemblak penari laki-laki muda, menggambarkan ketangkasan pasukan berkuda dalam medan perang. Gerakan mereka yang energik dan terkadang dalam kondisi kerasukan menunjukkan semangat juang yang tak terpatahkan. Adegan pertunjukan reog pada saat warok mengangkat singa barong dengan gigi adalah untuk menekankan beban dan kekuatannya. Seluruh pertunjukan adalah sandiwara politik. Ketika seorang warok mengangkat singa barong yang sangat berat hanya dengan menggunakan gigi, itu adalah pesan. Lihatlah, kekuatan rakyat kecil sanggup menopang bahkan menggulingkan kekuasaan yang tampak perkasa sekalipun. Tentu saja penguasa Demak memahami sindiran ini. Mereka menekan dan melarang pertunjukan ini. Namun, justru penindasan itulah yang membuat reog makin dicintai rakyat dan dipentaskan secara diam-diam, menjadi simbol perlawanan dan identitas budaya Wengker. Suasana hutan yang mistis, suara jangkrik dan angin malam, dan artefak-artefak megalitik atau adegan ritual kepercayaan lokal, mengiringi perkembangan seni reog sebagai warisan leluhur yang mendunia saat ini. Namun,
Kisah Ki Ageng Kutu bukanlah satu-satunya. Banyak sejarawan dan budayawan yang meyakini bahwa akar reog sebenarnya jauh lebih tua, merambah ke masa pra-Islam dan pra-Hindu, ke dalam alam kepercayaan animisme dan dinamisme masyarakat Jawa kuno. Topeng Singa Barong, elemen harimau dan merak, adalah simbol dan bahasa Ki Ageng Kutu dalam menggambarkan situasi kerajaan Wengker saat itu yang membuat dirinya resah. Namun dalam versi ini, reog adalah bentuk dari ritual pemujaan roh leluhur dan kekuatan alam. Singa Barong sendiri bukanlah representasi raja, melainkan perwujudan dari dua kekuatan alam yang disakralkan. Harimau, sebagai penguasa daratan, simbol kekuatan, keberanian, dan kebuasan. Merak, dengan bulunya yang indah, sering dikaitkan dengan dunia langit dan roh leluhur. Pertunjukan reog adalah medium untuk memanggil dan menghormati kekuatan-kekuatan ini, agar memberikan perlindungan, kesuburan, dan kesejahteraan bagi masyarakat. Mungkin dalam konteks yang lebih spiritual adegan tarian Bujang Genong yang dinamis dan mirip gerakan silat. Figur Warok pun, dalam pandangan ini, bukanlah prajurit pemberontak, melainkan penerus dari syaman atau dukun kuno. Mereka adalah penghubung antara dunia manusia dengan dunia gaib. Ilmu kesaktian mereka, termasuk kemampuan mengangkat beban berat dengan gigi, adalah bagian dari tradisi spiritual yang sangat tua. Karakter Bujang Genong atau Ganongan, si raksasa merah yang lucu dan lincah, juga diduga merupakan personifikasi dari roh penjaga atau buta, makhluk halus yang telah dijinakan untuk melindungi komunitas. Kedua versi ini satire politik Ki Ageng Kutu dan ritual animisme kuno bukanlah saling menafikan. Mereka seperti dua lapisan sejarah yang saling bertumpuk, memperkaya makna reog itu sendiri. Gerakan dan riasan dalam seni reog adalah filsafat hidup yang direpresentasi dalam gerakan dan seni. Ini adalah cara leluhur berkomunikasi dan menyampaikan buah pikiran dengan menggunakan sastra dan budaya yang adiluhung. Melampaui asal-usulnya, reog sejatinya adalah kitab filsafat yang hidup. Setiap gerak, rias, dan propertinya mengandung pelajaran hidup yang dalam. Kekuatan warok bukan tentang kekerasan. Kekuatan sejati seorang warok terletak pada kemampuan mengendalikan diri, hati, dan nafsu. Mereka diajarkan untuk menggunakan kekuatannya untuk melindungi, bukan menindas. Warok yang sejati adalah pemimpin yang bijaksana. Keseimbangan singa barong dengan hiasan kepala harimau di bawah dan bulu merak di atas. Ini melambangkan keseimbangan antara kekuatan duniawi harimau dan keluhuran budi, keindahan, serta spiritualitas merak. Manusia yang sempurna adalah yang mampu menyeimbangkan keduanya. Kelincahan Bujang Genong dan Jatilan mengajarkan tentang kecerdikan, kelincahan, dan semangat dalam menghadapi tantangan hidup. Mereka adalah representasi dari energi positif dan kreativitas. Kostum dan warna hitam pada warok melambangkan kedalaman ilmu dan kewibawaan. Warna merah pada Bujang Genong melambangkan keberanian dan darah kehidupan. Dari balik panggung, menunjukkan seorang warok tua yang sedang membimbing warok muda. Dengan ekspresi kebapakan, welas asih dan mengayomi. Reog bukan sekadar pertunjukan. Ia adalah sebuah sistem nilai yang diturunkan dari generasi ke generasi. Sebuah sekolah kehidupan yang mengajarkan tentang keberanian, kebijaksanaan, seni, dan spiritualitas. Reog sebagai warisan yang tak pudar yang dijaga dan dilestarikan keberadaannya hingga kini, dan sering ditampilkan di berbagai festival nasional, panggung internasional, latihan di desa, hingga anak-anak kecil yang mencoba menirukan tarian reog. Dari kedalaman hutan dan desa-desa di Ponorogo, reog telah melangkah jauh. Kini ia tak hanya menjadi kebanggaan warga Ponorogo, tetapi juga Indonesia di mata dunia. Ia hadir di festival-festival internasional, memukau penonton dengan kekuatan magis dan visualnya yang mempesona. Kisah asal-usulnya mungkin memiliki beberapa versi, tetapi pesan utamanya tetap satu. Reog adalah simbol ketahanan, kreativitas, dan identitas budaya. Ia adalah bukti bahwa seni bisa menjadi suara rakyat, sebuah doa untuk keselamatan, dan sebuah cermin yang memantulkan jiwa sebuah masyarakat.
Dengan memahami sejarah dan filosofinya, kita bukan hanya menjadi penonton, tetapi menjadi bagian dari pelestarian warisan budaya yang tak ternilai harganya ini. Terima kasih telah menyaksikan. Mari kita jaga bersama kekayaan budaya Nusantara. Sampai jumpa di konten berikutnya.